Baik, kami dari kelompok 2 mata kuliah evaluasi gizi yang terdiri atas Alivia Jasmine, Erika Ananda, Salsabila Firdaus, Nurma Fatihah, Raihana Akila, Agatha Adelia, Citra Asti, dan Dita Firly akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang fokus group discussion yang membahas tentang penentuan lemak pada produk keripik kentang. Pertanyaan pertama yaitu identifikasi metode yang dapat digunakan untuk menganalisis kandungan lemak dalam setiap opsi tersebut. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lemak. Yang pertama ada metode bilangan iot, di mana metode bilangan iot merupakan metode yang didasarkan pada reaksi senyawa iot pada ikatan rangkap dalam molekul asam lemak tak jenuh. Metode ini menunjukkan ketidakjenuhan asam lemak penyusun minyak dan lemak, di mana kelebihannya adalah mudah dan relatif murah untuk diterapkan dan dapat digunakan untuk menentukan tingkat ketidakjenuhan lemak atau minyak. Namun kekurangannya, metode bilangan iot tidak spesifik terhadap jenis-jenis lemak dan hanya memberikan gambaran umum tentang tingkat ketidakjenuhan. Lalu yang kedua ada metode ekstraksi Soklet. Metode Soklet merupakan metode di mana lemak akan diekstraksi menggunakan pelarut organik secara berulang, kemudian akan dipisahkan dengan menguapkan pelarutnya. Metode Soklet digunakan untuk mengetahui total lemak. Kelebihannya adalah mudah dan efektif untuk mengisolasi lemak dari sampel padat dan dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel. Lalu untuk kekurangannya memerlukan waktu yang lama karena proses ekstraksi bisa berlangsung berjam-jam sehingga tidak cocok digunakan untuk industri. Lalu yang ketiga ada metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography, di mana HPLC merupakan teknik pemisahan yang digunakan untuk menganalisis komponen-komponen lemak, termasuk asam lemak, trigliserida, dan ester. Untuk prinsipnya, HPLC ini bergantung pada perbedaan keseimbangan komponen antara fase diam dan fase gerak, dan umumnya digunakan dalam analisis asam lemak esensial pada produk. Kelebihannya, metode HPLC ini spesifik dan akurat, dapat digunakan untuk analisis komponen individu asam lemak. Dan kekurangannya memerlukan peralatan yang mahal dan operator terlatih untuk menjalankan dan jelaskan hasilnya. Gas kromatografi adalah jenis kromatografi untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang dapat diuapkan tanpa mengalami dekomposisi. Penggunaannya meliputi pengujian kemurnian suatu zat tertentu atau memisahkan komponen-komponen berbeda dari suatu campuran. Gas kromatografi sangat penting bagi industri makanan untuk memastikan keamanan produk makanan. Metode ini juga penting untuk memastikan kualitas produk makanan dari segi rasa, aroma, tekstur, dan bau tetap konsisten. Meskipun metode lain juga diterapkan oleh industri makanan, namun metode ini tetap merupakan metode yang sangat disukai karena kemudahan penggunaannya dan biayanya yang efektif. Prinsip kerja dari FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectroscopy adalah dengan mengukur interaksi antara radiasi inframerah dengan sampel. Radiasi inframerah menyebabkan molekul dalam sampel bergetar pada frekuensi spesifik. Dengan menganalisis pola getaran ini, kita dapat mengidentifikasi gugus fungsi yang ada dalam molekul. Kelebihan metode ini adalah resolusinya yang tinggi, dapat memberikan informasi yang sangat detail tentang struktur molekul. Lalu sensitivitasnya juga tinggi, sehingga dapat mendeteksi senyawa dalam konsentrasi yang sangat rendah, dan pengukurannya relatif cepat. Sedangkan kekurangannya adalah preparasi sampel yang harus dilakukan khusus sebelum analisis, serta harganya yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah NIR atau Near Infrared Spectroscopy. Prinsip kerjanya juga melibatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan sampel, namun pada panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan FTIR. Radiasi NIR menyebabkan getaran overtone dan kombinasi dari ikatan kimia terutama yang melibatkan hidrogen. Kelebihannya adalah non-destruktif atau tidak merusak sampel, pengukurannya yang cepat, bahkan sangat cepat dan efisien, juga analisis kuantitatif yang sangat baik untuk penentuan kadar air, protein, lemak, dan komponen lain dalam makanan. Kekurangannya adalah resolusinya rendah karena informasi struktur yang diperoleh tidak sedetail pada FTIR. Sedangkan pada metode ini membutuhkan kalibrasi yang cermat untuk setiap jenis sampel. Untuk pertanyaan kedua, untuk bagaimana setiap opsi Mengapa memilih metode pemanggangan? Yaitu yang pertama dari vacuum frying. Selanjutnya yakni pertanyaan ketiga. Buatlah rekomendasi berdasarkan analisis pada pertanyaan kedua dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kandungan lemak yang sehat dan daya tarik produk di pasaran. Jelaskan alasan ilmiah di balik rekomendasi Anda.
Rekomendasi yang kelompok kami berikan yakni mengganti atau mengubah cara pengolahan dengan metode oven atau roasted, di mana metode ini dapat mempertahankan kandungan antioksidan, contohnya kandungan flavonoid, kemudian menurunkan kadar air, kadar FFA atau free fatty acid, dan bilangan peroksida, serta mempertahankan tekstur kerenyahan dari keripik kentang. Seperti yang dijelaskan pada penelitian Leandro Carlos pada tahun 2020, bahwa produk keripik kentang dari PT Indofood Frito-Lay Makmur memiliki kadar free fatty acid tidak lebih dari 0,4. Kemudian POV atau peroxide value tidak melebihi 10 mg O2 dalam 10 gram sampel dan bilangan anisidin tidak melebihi 20 mg per kilogram. Alasan pemilihan metode roasted atau pengovenan pada pembuatan keripik kentang. Selanjutnya, untuk melakukan pemberitahuan perubahan adanya kandungan lemak pada konsumen melalui kemasan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu tentu saja kita harus memperbarui label gizi. Perbaruan label gizi ini dengan cara menyantumkan kandungan lemak yang ada di dalam tabel informasi gizi sesuai dengan hasil analisis terbaru yang telah dilakukan oleh perusahaan. Hal ini agar konsumen bisa mengetahui lebih jelas berapa kandungan lemak total yang ada pada produk keripik kentang yang diproduksi. Yang kedua, kita juga bisa memperbarui desain kemasan. Perbaruan desain kemasan ini bisa dilakukan dengan menambahkan beberapa tagline pada kemasan agar konsumen ini sadar atau aware jika produk yang dibeli adalah merupakan produk baru dan merupakan produk yang lebih sehat. Selanjutnya, kita juga bisa menyantumkan klaim nutrisi pada kemasan, seperti lebih rendah lemak. Hal ini agar konsumen lebih mudah melihat jika terjadi perubahan kandungan lemak pada produk keripik kentang yang diproduksi oleh perusahaan. Sehingga konsumen dapat membuat pilihan yang lebih sadar akan kesehatan. Pada label depan kemasan terdapat tagline dari produk itu sendiri, yaitu dipanggang tidak digoreng, di mana produk keripik kentang ini menggunakan metode pemanggangan daripada penggorengan. Selain itu juga pada label belakang kemasan juga terdapat klaim nutrisi dari produk ini. Salah satunya yaitu rendah lemak dan tanpa pewarna buatan. Selain klaim nutrisi, juga terdapat informasi nilai gizi dan komposisi dari produk itu sendiri, di mana perbedaan dari produk keripik kentang ini dan keripik kentang yang dipasarkan pada umumnya terdapat pada bagian sumber lemaknya, di mana keripik kentang ini tidak memerlukan sumber lemak apapun, sedangkan keripik kentang yang pada umumnya itu menggunakan sumber lemak dari minyak sawit. Produk keripik kentang ini juga diklaim tinggi antioksidan dikarenakan pada proses pemotongan